Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita semua. Kita percaya rencana Tuhan, rancangan Tuhan sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita katakan betapa dahsyat, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau terselami pikiranmu, tak terukur panjang
tergoyahkan, Kau tetap tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sangat sempurna dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan, kami rindu membalas semua cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu harta kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Kami tahu jabatan kami apa yang kami miliki tidak sanggup membayar semua cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah malam hari ini Tuhan, lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat hati kami yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan,
menjadi bukti dari kami juga rindu untuk membalas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa, Engkau urapi hamba-hambamu, urapi kami semua Tuhan. Biarlah malam hari ini kami semua boleh merasakan kehadiran Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau terima lawatan Tuhan, kami mau terima jamahan Tuhan, kami mau terima pemulihan dari Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau saja yang menguasai ruangan ini, Engkau saja yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami fokus untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan lagu Ajarku Berdiam Dekat di Hatimu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Amin. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku damba hadirmu. Oh, oh, inilah rinduku. Hidupku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita tetap bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, puji Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Saya jemput saudara bangkit berdiri lagi. Buat Tuhan. Dia Allah yang sungguh baik, amin. Dia memberi kuasa untuk mengalahkan musuh. Terpujilah nama Tuhan. Mari tepuk tangan. Haleluya. Katakan ku diberi kuasa. Amin. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kau sungguh Allah yang baik, Tuhan. Pujilah namamu, Yesus. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Haleluya. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri saudaraku. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman darinya. Dia sungguh Allah yang baik. Hanya kepada Yesus kami berseru. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru. Karena Engkau Allah yang setia, Yesus. Amin. Mari angkat pujian bagi Tuhan. Dia Allah yang sungguh baik. Dia sangat baik. Haleluya. Haleluya. Yesus. Hosana bagimu. Hosana bagimu. Haleluya. Yesus. Kau sungguh Allah yang baik. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kami hanya percaya kepadamu, Yesus. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan pertahananku.
kemenanganku. Katakan bersama Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku, dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup kami. Kau Tuhan, inilah pengakuan kami, Yesus. Kekuatan dalam hidup, kekuatan dalam kehidupan kami. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Kaulah yang setia. Yesus, terpujilah nama-Mu. Kaulah yang baik. Kau sungguh baik. Kau sama. Haleluya. 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 Glory. Kau yang kami sembah, Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Adalah Raja kami. Yesus, hanya Padamu kami berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Inilah pengakuan kami, Yesus. Terpujilah Tuhan. Pujilah nama-Mu. Haleluya. Memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Sekali lagi dengan terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup.
terpujilah nama-Mu Tuhan. Di sepanjang umur hidup kami, jika kami masih hidup dan bernafas, kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami ingin selalu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Sebelum kami menyembah Tuhan lebih lagi, kami ingin diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar nanti boleh memberkati, mengubah, inspirasi, motivasi kehidupan kami, untuk kami lebih lagi dalam kehidupan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Pada saat ini, kesempatan sekarang ini, baik kita yang ada di studio maupun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan di rumah lewat tayangan ibadah kita, Bapak Ibu bisa saat teduh bersama, kita bisa memuji, memuliakan Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama, dan kita bisa menikmati Tuhan lewat firman Tuhan pada saat sore hari ini. Nah, firman Tuhan saya akan ambil dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Kita baca ayat ini bersama-sama. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Ya, Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Bapak Ibu bisa membuka ayat ini, yang di rumah juga bisa membuka ayat ini, dan kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Ya, jadi saya akan berbicara tentang impact atau dampak. Bapak Ibu Saudara, bisa kita koreksi kehidupan kita masing-masing. Saat ini sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun kita menjadi orang percaya? Ya, kita sudah kenal Tuhan Yesus berapa tahun? Ya, mungkin saya bilang saya dari lahir udah Kristen, ya. Tapi perjumpaan saya dengan Kristus pada waktu saya umur berapa? Pada usia berapa saya benar-benar menyadari saya adalah anak Tuhan. Saya mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Ya, kebanyakan dari kita mungkin kita sudah Kristen bertahun-tahun, tetapi hidup kita belum berdampak. Bahkan hidup kita mungkin, ya, ayat ini katakan tidak ada lagi gunanya. Ya, jadi Matius 5 ayat 13 Tuhan mengilustrasikan bahwa kita adalah garam dunia. Ya, jika garam itu menjadi tawar, karena garam di Israel pada waktu itu, ya, garamnya itu bukan butiran seperti pasir gitu, ya. Garamnya kotak gede-gede, dan kalau garam itu tidak dipakai, lama kelamaan garam ini bisa menjadi tawar. Kalau garam udah tawar, buat apa Bapak Ibu Saudara? Ya, kan udah useless, udah tidak bisa dipakai. Lalu garam ini pasti akan dibuang, lalu diinjak orang, ya. Dan firman Tuhan katakan kita ini semua adalah garam dunia. Amin. Ya. Jadi kita jangan sampai menjadi orang Kristen yang tawar. Karena kalau kita menjadi orang Kristen yang tawar, firman Tuhan katakan kita tidak lagi ada gunanya.
Kita udah memuji Tuhan, kita udah menyembah Tuhan. Berhari-hari kita udah doa bersama, kita udah doa bareng di pastori ini. Coba Bapak Ibu Saudara, saat kita keluar nanti, dampak apa yang kita berikan buat lingkungan kita, buat keluarga kita. Jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia. Ya, jangan sampai hidup kita tidak ada gunanya. Karena kita nggak lagi asin dan kita nggak lagi jadi terang dunia ini. Ya, jadi kalau kita udah ke gereja bertahun-tahun, ya, tiap minggu kita rajin ke gereja. Bahkan mungkin dari kita ada yang sudah melayani Tuhan, ya, lewat pelayanan altar dan lain sebagainya. Tapi pelayanan yang sesungguhnya, pelayanan kita kepada Tuhan adalah lewat kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, bagaimana kita bisa menjawab dengan ramah suami kita atau istri kita? Ya, bagaimana kita bisa bekerja dengan jujur dan benar? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang asik di lingkungan tuh? Kalau nggak ada si A ini rasanya kok nggak enak sih. Kalau orang ketemu kita itu rasanya damai, rasanya sejahtera. Karena kita mulai berfungsi menjadi garam dan terang dunia. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Selain garam, Tuhan mengilustrasikan bahwa kita anak-anak Tuhan adalah terang dunia. Bahwa kota di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Bapak Ibu Saudara pernah melihat orang pasang lampu neon di bawah kolong tempat tidur? Enggak ada. Ya, tentu lampu dipasang, kalau dulu enggak ada listrik, makanya dipasang di kaki dian. Ya, pelita dipasang di kaki dian seperti ini. Agar bisa menerangi seluruh rumah. Ya, jadi kalau kita mau menjadi terang dunia, ya, tidak mungkin kita menyembunyikan kebaikan yang ada dalam hidup kita. Tapi kita harus menunjukkan kebaikan kita. Demikianlah ayat 16. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita menjadi orang-orang Kristen, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti lagu almarhum Glenn Fredly. Jadi garam jangan di tengah lautan. Ya, garam itu enaknya ditaruh di mana sih? Di tengah-tengah nasi yang tawar. Tapi di situ dikasih garam. Wah, jadi makanan yang enak, yang lezat. Kita jangan cuman baik waktu di gereja. Wah, shalom, puji Tuhan, ketawa. Tapi ketika di luar kita kumpul sama teman-teman kita kembali menjadi orang yang jahat. Jadi orang yang suka melakukan dosa dan lain sebagainya. Tapi ayo kita mau kehidupan kita berdampak. Nah, ayat selanjutnya dalam Kisah 1 ayat 8. Ayat ini cukup terkenal dikatakan ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Kadang kita bertanya ya. Saya ini udah beribadah, udah ke gereja, dan saya berusaha jadi garam dan terang dunia. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa capek karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita. Dan kita tidak mengandalkan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, seperti kita nggak bisa merubah seseorang kalau kita pakai kekuatan diri kita. Kita perlu pertolongan dari Roh Kudus. Karena yang mampu mengubahkan seluruh kehidupan manusia, whole life-nya, kehidupannya, adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika orang itu berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, mungkin lewat pengalaman hidupnya, ya,
Kita tentu semua di sini pengenalan kita akan Kristus lewat hal yang berbeda-beda. Ya nggak? Ada yang kenal Tuhan Yesus mungkin ketika dia nonton YouTube, saat dia hatinya kosong, saat dia mungkin mengalami benci, tapi dia dengar firman, akhirnya wah, Roh Kudus jamah hatinya. Tuhan jamah hatinya lewat firman Tuhan. Mungkin kita dijamah Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan Yesus saat kita ke gereja. Mungkin bertahun-tahun kita menjadi Kristen yang hambar. Kita jadi Kristen yang tawar. Tapi satu ketika saat kita dengar firman, saat kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan jamah hidup kita. Ya, bagaimana seseorang bisa dijamah? Bisa menerima kuasa. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kata kuasa di sini, kata aslinya adalah dunamit. Dunamis. Artinya memberikan dampak yang besar. Karena itu bahan peledak dikasih nama dinamit. Karena kalau dia meledak memberikan dampak yang besar. Tapi ayat ini dikatakan kamu akan menerimaku. Kuasa kita akan menerima the power of God dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Pertanyaannya bagaimana kita mau terima Roh Kudus? Ya, selanjutnya kalau kita mau terima Roh Kudus, kenapa kita akan menjadi saksi Tuhan? Amin. Kebanyakan orang ke gereja memuji menyembah Tuhan karena kita bukan ingin mendapatkan kuasa, tapi kita ingin mendapatkan kekayaan. Wah, aku ke gereja lah supaya diberkati Tuhan. Wah, aku ke gereja lah supaya. Kita harus sadar ya bahwa panggilan kita yang ilahi, panggilan kita yang sesungguhnya adalah kita dipanggil menjadi saksi dan murid Tuhan Yesus. Amin. Ya. Bagaimana sih kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana sih Roh Kudus bisa turun atas hidup kita? Bapak, Ibu, Saudara. Orang kalau bisa buka hatinya seperti Sakeus dalam Lukas 19 ayat 8. Ya. Sekejap Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara tahu Sakeus? Orang yang pendek. Dia mau berjumpa dengan Tuhan, dia naik pohon. Ya, dia naik pohon lalu ada usaha di situ. Ya, ada usaha yang dilakukan oleh Sakeus. Yaitu dia mendahului orang banyak. Dia naik pohon karena badannya pendek. Lalu Tuhan melihat dia dan Tuhan Yesus berkata, Sakeus turunlah. Aku mau singgah di rumahmu. Kita melihat contoh nyata dalam Alkitab. Seorang Sakeus tidak butuh waktu lama menjadi orang Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan. Sekejap saja ketika dia mau berusaha. Dia mendahului orang banyak. Dia mau manjat pohon. Seketika itu juga Sakeus penasaran seperti apa sih yang namanya Yesus itu. Kenapa kita datang berdoa? Kenapa kita datang beribadah? Karena kita penasaran siapa sih sosok Yesus itu. Kadang kita udah kenal siapa Yesus. Kadang kita tahu siapa Yesus. Tapi stop sampai situ. Tapi lihat Sakeus ya. Hanya sekejap Tuhan mampir di rumahnya Sakeus. Inilah dampak yang diberikan Sakeus adalah. Sakeus berdiri. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Kenapa Sakeus bisa berubah sekejap? Karena Sakeus sendiri berjumpa dengan Tuhan Yesus. Langsung hidupnya menjadi dampak. Wah, dia kasih hartanya buat orang miskin. Karena sandaran hidupnya bukan lagi hartanya, melainkan Yesus yang hidup dalam dirinya. Karena itu Rasul Paulus berkata, hidupku yang sekarang kujalani, bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat yang terakhir Yohanes 14 ayat 6 dan 7.
Ya, Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku, Yesus sendiri. Sekiranya kamu mengenal aku, Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Isa, ya, Dia mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran dan I am the way, the truth and the life." Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah sendiri jalan, kebenaran dan kehidupan itu." Bapak, Ibu, Saudara kita semua yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan tayangan ini, mungkin hidup kita selama ini belum berdampak karena kita salah mengenal Tuhan Yesus. Ya, kita hanya semata-mata ingin diberkati, padahal berkat itu hanya bonus. Ya, berkat yang sesungguhnya yang kita dapatkan dalam Tuhan Yesus Kristus adalah keselamatan yang kekal dalam tubuh, jiwa dan roh kita. Roh kita, keselamatan yang kekal, memimpin bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga yang kekal. Itu adalah berkat yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kita mau hidup kita berdampak? Yang pertama, ayo kita kenal Tuhan Yesus dengan benar. Amin. Hosea, dalam kitab Hosea dikatakan, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Jadi jangan sampai hidup kita binasa karena kita tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar. Kita mau kenal Tuhan dengan benar. Setelah kita kenal Tuhan dengan benar, ya, kita mau melekat terus. Kita mau Roh Kudus itu turun ke atas kita. Bagaimana caranya? Bersihkan hidup kita dari dosa, dari segala ego, kemarahan, kebencian. Yang terakhir, mari kita biarkan Roh Kudus bekerja. Kisah 1 ayat 8. Saya yakin hidup kita akan berdampak seperti dinamit. Kita akan meledak. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara, pandemi ini aja begitu mempengaruhi dunia. Masa Roh Tuhan tidak bisa mempengaruhi dunia? Ya, kita bisa menjadi berkat. Ayo, ya, kita pakai masker supaya kita terlindungi dari virus COVID-19. Karena kita tahu virus ini dampaknya begitu besar. Ya, seringkali kalau kita sudah menjadi dampak yang besar, wah, iblis coba tutup jalan kita. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Roh Kudus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Bukan dengan kuat dan gagah kita, melainkan karena kekuatan dari Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, lewat renungan pada saat ini, kita mau hidup kita berdampak. Amin. Kita mau kenal Tuhan Yesus lebih lagi, supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, supaya Roh Tuhan berkuasa atas hidup kita. Ya, kita tidak mampu mempengaruhi orang lain, kita tidak mampu mengubah hidup orang lain, tapi bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan jamah hati seseorang itu terus, orang itu dapat berubah. Bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus, karena Roh Tuhan yang menjamah hati orang. Kita bangkit berdiri. Singers bisa maju. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Kita naikkan pujian. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Rasakan kekudusan
lambai